sama kayak yang Kak Siva sebelumnya bawakan, cuma ini berbeda ya, sama tapi berbeda. Jadi dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan tinggallah seorang ibu bersama anak perempuannya. Anak perempuannya berparas cantik, rambutnya hitam dan lebat. Tetapi anak perempuan ini memiliki sifat yang sangat buruk. Dia memiliki sifat pemalas dan sering memarahi ibunya. Selain itu, gadis ini juga sering mengambil uang hasil kerja keras ibunya. Jadi ibunya ini seorang petani yang harus menanam dan menjual sayuran ke pasar setiap harinya demi menghidupi anaknya seorang diri karena sang ayah sudah meninggal. Anak ini bernama Dani. Dani ini seringkali membentak ibunya dan mengambil uang hasil kerja keras ibunya dengan alasan ingin mempercantik dirinya. Suatu hari, sisir yang biasanya Dani pakai untuk menyisir rambutnya yang panjang itu patah. Jadi dia langsung meneriaki ibunya dan menyuruh ibunya untuk membelikannya sisir baru serta perhiasan baru. Tetapi ibunya menjelaskan kepada Darmi bahwa ibunya hanya bisa membelikannya sisir, tidak dengan perhiasannya. Darmi yang mendengar itu pun langsung marah dan membentak ibunya, mengatakan bahwa Darmi akan pergi dari rumah jika ibunya tidak menuruti perintahnya. Akhirnya dengan berat hati ibunya pun memberikan sisa tabungannya kepada Darmi untuk membelikan sisir serta perhiasan. Keesokan harinya, Darmi dan ibunya pun pergi ke pasar untuk membeli sisir serta perhiasan yang Darmi minta. Namun saat perjalanan ke pasar, Darmi justru tidak membantu ibunya membawakan sayur-sayuran yang biasanya ibunya ingin jual. Darmi justru menyuruh ibunya berjalan di belakangnya karena Darmi merasa malu. Darmi bilang, Darmi malu memiliki ibu yang lusuh dan miskin. Lalu saat sesampainya di pasar, pemilik toko perhiasan bertanya kepada Darmi, apakah wanita di belakang Darmi itu ibunya? Namun Darmi membedakannya. Darmi bilang, tidak, itu bukan ibuku. Mana mungkin aku memiliki ibu yang jelek dan lusuh. Ibu Darmi yang mendengar itu pun sakit hati dan hanya bisa menahan tangisannya. Setelah selesai berbelanja, Darmi dan ibunya pun memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Darmi melihat sekumpulan pemuda yang memuji dirinya karena memiliki paras yang sangat cantik. Para pemuda pun memujinya dan tetapi para pemuda itu melihat seorang wanita tua di belakang Darmi, sehingga para pemuda itu bertanya kepada Darmi, siapa wanita tua di belakangmu itu? Darmi pun menjawab, dia hanyalah pembantuku. Tidak mungkin aku memiliki ibu yang lusuh dan jelek seperti itu. Ibuku masih sangat muda dan cantik. Ibuku sedang di rumah. Ibunya yang mendengar perkataan itu langsung jatuh ke tanah dan menangis. Ibunya mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah hambamu ini. Ampunilah hambamu ini.
pun turun seketika. Seketika itu tubuh Darmi kaku dan tidak bisa digerakkan. Darmi pun, kaki Darmi lama-lama berubah menjadi batu dan naik ke lama-kelamaan batu itu lama-kelamaan berubah menjadi batu. Darmi menangis dan memohon kepada ibunya, "Ibu, maafkan aku berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi, aku berjanji akan menghormati ibu." Namun semuanya sudah terlambat. Darmi sepenuhnya berubah menjadi batu. Namun meskipun menjadi batu, batu itu tetap mengeluarkan air mata. Air mata itu terus mengalir dari matanya sehingga batu itu dijuluki batu menangis. Ya, mungkin cerita dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.